Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini saya akan mencoba membahas materi terkait limit tak terhingga fungsi aljabar. Oke, baik. Sekarang akan kita bahas dulu materinya terkait limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, yang pertama, bentuk limit X mendekati tak terhingga dari fungsi A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M ditambah dikurang 1 dan seterusnya sampai AN X pangkat 0 per B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N dikurang 1 dan seterusnya sampai Bn X pangkat 0. Nah, kalau seandainya bentuknya seperti ini, bentuk limit X mendekati tak terhingga dengan fungsinya bentuknya seperti ini, akan ada 3 kemungkinan jawaban. Apa itu? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan hanya derajat tertingginya atau pangkat tertinggi baik dari pembilang maupun dari penyebutnya. Nah, kalau seandainya pangkat tertinggi atau derajat tertinggi pembilang itu sama dengan derajat tertinggi penyebut atau di sini M sama dengan N, maka nilai limitnya akan menghasilkan A1 per B1 atau masing-masing dari koefisien yang derajatnya yang tertinggi tadi baik dari pembilang maupun penyebut. Kemungkinan yang kedua kalau seandainya derajat tertinggi yang di atas lebih kecil dibanding derajat tertinggi yang di bawah. Dalam hal ini M lebih kecil dari N, maka nilai limitnya sama dengan 0, gitu ya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau seandainya M atau perangkat pangkat tertinggi yang di atas atau pembilang lebih besar dibanding pangkat tertinggi penyebut, gitu ya, atau N di sini M lebih besar dari N, maka nilai limitnya itu sama dengan tak terhingga. Nah, jadi kalau bentuk limit X mendekati tak terhingga dengan fungsi yang seperti ini dapat dipastikan ada 3 titik jawabannya, gitu ya. Kemudian kita lanjut bentuk limit tak terhingga selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya bentuk limit X mendekati tak terhingga dari fungsinya yang berada dalam bentuk akar, yaitu limit X mendekati tak terhingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, untuk bentuk limit yang seperti ini, limit X mendekati tak terhingga yang fungsinya bentuknya seperti ini juga ada 3 kemungkinan jawaban. Apa aja itu? Yang pertama, kalau yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai A dan nilai P-nya. Kalau seandainya nilai A sama dengan P, ya, nilai A sama dengan P, maka nilai limitnya ini sama dengan B dikurang Q per 2 dikali akar A. Jadi dapat ditentukan nilai limitnya. Dilihat nilai B-nya berapa, nilai Q-nya berapa, nilai A-nya berapa. Kemudian dimasukkan ke persamaan tadi, yaitu B dikurang Q per 2 dikali kemungkinan yang kedua kalau seandainya A lebih besar dari P. Nah, kemudian kalau A lebih besar dari P, maka nilai limitnya dapat dipastikan yaitu positif tak terhingga. Jadi nggak perlu lagi capek-capek mencari, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah kalau seandainya A ini lebih kecil dari P, A lebih kecil dari P, maka dapat dipastikan nilai limitnya adalah negatif tak terhingga. Ya, tadi untuk bentuk limit X mendekati tak terhingga yang berada dalam tanda akar. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu bentuk limit X mendekati tak terhingga dari bentuk yang seperti ini. Akar fungsinya bentuk seperti ini. Akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang PX ditambah Q. Nah, ini dengan syarat dengan nilai P kuadrat. Kalau soal nilai P ini dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan A, gitu ya. Kalau P kuadrat atau P-nya tadi dikuadratkan, itu hasilnya sama dengan A. Nah, maka nilai limitnya kalau bentuknya seperti itu adalah bisa dicari dengan menggunakan B per 2 dikali akar A ditambah nilai Q atau ditambah Q, gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja ya, tinggal kita rincikan aja mana si A, mana si B, mana si C, kemudian mana P dan mana Q. Tinggal kita masukkan, kemudian dapat nilai limitnya. Jadi gampang ya. Kemudian bentuk selanjutnya nih, bentuk limit X mendekati tak terhingga dari akar AX ditambah atau dikurang B dikurang akar CX ditambah atau dikurang D, gitu ya, plus minus ya. Berarti kalau bentuknya seperti ini ada 3 kemungkinan jawaban juga. 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama kemungkinannya kalau seandainya A ini lebih besar dari C,
Nilai, ingat ya, nilai A lebih besar dari C, maka nilai limitnya ini tak terhingga. Sudah bisa dipastikan. A lebih besar dari C, maka nilai limitnya tak terhingga. Kemudian kalau seandainya kemungkinan yang kedua A sama dengan C. Nah, kalau A sama dengan C, maka nilai limitnya ini sama dengan 0, gitu ya. A sama dengan C, maka nilai limitnya sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau seandainya A lebih kecil dari C, nilai A lebih kecil dari C, maka nilai limitnya itu sama dengan negatif tak terhingga atau minus tak terhingga. Jadi ini ya materi singkatnya mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Selanjutnya akan kita bahas contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang akan kita bahas contoh-contoh soal terkait limit tak terhingga fungsi aljabar. Oke, yang pertama nih, contoh pertama yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat dikurang 4 per X pangkat 3 ditambah 1. Oke, ini ingat itu ya. Ingat tadi, untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini kan bentuknya polinomial ya, bentuk fungsinya itu polinom atau bentuk fungsi suku banyak kan gitu, pangkat derajatnya itu tinggi kan gitu, lebih dari 2. Nah, kalau kita lihat bentuk yang seperti ini, ingat kembali materi yang pertama tadi, yaitu terkait limit X mendekati tak terhingga dari A1 X pangkat M ditambah A2 X pangkat M dikurang 1 dan seterusnya, kemudian per B1 X pangkat N ditambah B2 X pangkat N dikurang 1 dan seterusnya. Nah, jadi kita hanya perlu melihat polanya, perlu melihat derajat tertingginya atau perlu melihat pangkat tertinggi baik dari pembilang maupun penyebut. Jadi kan ada 3 kemungkinan jawaban ini. Kita tinggal melihat M dengan M-nya, gitu kan, pangkat tertinggi yang di pembilang dengan pangkat tertinggi penyebutnya. Kalau kita lihat di soal ini ya, di soal pembilangnya, fungsi pembilangnya itu X kuadrat dikurang 4 dan derajat tertingginya itu sama dengan 2, yaitu X kuadrat ini ya. Kemudian penyebutnya, fungsi penyebutnya X pangkat 3 ditambah 1, dimana derajat tertingginya itu sama dengan 3, gitu ya. Derajat tertingginya sama dengan 3, berarti di sini derajat tertinggi pembilang lebih kecil dari derajat tertinggi penyebut, maka bisa dipastikan jawabannya sama dengan 0. Jadi gampang ya untuk limit tak hingga fungsi aljabar yang bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, perhatikan fungsinya, tentukan nilai dari limit X mendekati tak terhingga dari fungsi 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 5X ditambah 4 per 2X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 9. Nah, bentuknya panjang ya untuk fungsinya, tapi nggak perlu diambil pusing. Kalau dia limit X mendekati tak terhingga, ini caranya sangat gampang. Tinggal apa tadi? Diingat atau dilihat pangkat tertingginya atau derajat tertingginya dari baik dari pembilang maupun dari penyebutnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, derajat tertinggi atau pangkat tertinggi dari pembilang, dari fungsi pembilang itu sama dengan 4, yaitu dari bentuk ini ya, 3X pangkat 4. Jadi derajat tertingginya itu sama dengan 4. Kalau kita lihat yang di bawah atau penyebutnya, fungsi penyebutnya, di sini juga derajat tertingginya itu sama dengan 4, yaitu terletak di 2X pangkat 4 gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kalau derajat tertinggi yang di atas dengan yang di bawah itu sama, atau pembilang dan penyebutnya derajatnya sama, maka nilai limitnya adalah masing-masing koefisiennya, itu kan koefisien dari pembilang derajat tertingginya kemudian dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi atau derajat tertinggi yang di bawah atau penyebutnya. Berarti bisa kita pastikan di sini jawabannya adalah 3/2. Oke, kita lanjutnya sekarang. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga, bentuknya itu tentukan nilai dari limit X mendekati tak terhingga dari 4 ditambah 5X dikali 2 dikurang X per 2 ditambah X dikali 1 dikurang X. Nah, dimana bentuknya ini bentuk aljabar ya, perlu kita sebenarnya cara penyelesaiannya harus kita jabarkan lagi gitu ya, harus dimana 4 ditambah 5X dikali 2 dikurang X ini harus kita jabarkan seperti layaknya penjabaran di perkalian aljabar gitu ya. Tapi di sini cara cepatnya untuk menghitung nilai limit
X mendekati tak terhingga dengan fungsi yang seperti ini, kita hanya perlu memprediksi nilai X-nya saja, dimana kalau X-nya itu kita kalikan pasti akan menghasilkan derajat tertingginya, akan menghasilkan seperti itu. Nah, di sini kita fokus ke untuk pembilangnya dulu. Fungsi pembilangnya tadi 4 ditambah 5x dikali 2 dikurang x gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah nilai x-nya doang atau variabel x-nya aja. Dimana yang pertama itu 5x, kemudian yang kedua adalah negatif x. Nah, kalau itu kita kalikan 5x dikali negatif x itu hasilnya adalah negatif 5x kuadrat. Nah, itu aja yang perlu kita lihat. Kemudian untuk fungsi penyebutnya. Fungsi penyebutnya di sini 2 ditambah x dikali 1 dikurang x. Nah, jadi di sini hanya perlu kita lihat variabel x-nya aja. Berarti kita hanya mengalihkan x dikali negatif x. Nah, di mana x dikali negatif x itu sama dengan negatif x kuadrat gitu ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan derajat tertingginya, derajat tertinggi pembilang maupun derajat tertinggi penyebut. Dan di mana koefisiennya masing-masing yaitu negatif 5 dan negatif 1. Maka bisa kita pastikan nilai limit x mendekati tak terhingganya atau nilai limitnya itu sama dengan negatif 5 dibagi negatif 1, yaitu sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita bahas di contoh soal keempat, dari mana fungsinya bentuk akar nih ya. Nah, perhatikan soalnya. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak terhingga dari akar x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurang akar x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 sama dengan. Nah, berapa sih nilai limitnya? Kalau kita lihat tadi di materi yang saya jabarkan di awal tadi, nah di sini yang perlu kita lihat di sini adalah nilai koefisiennya masing-masing, nilai A, B, C, P, Q, R-nya harus kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, di mana di sini dari bentuk limit x mendekati tak terhingga dari akar x kuadrat ditambah x ditambah 5 dikurang x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Di sini memiliki nilai A yaitu sama dengan 1 atau koefisien dari x kuadratnya ya, itu nilai A. Kemudian nilai B-nya sama dengan 1 juga, di mana dari koefisien nilai x. Kemudian nilai C sama dengan 5. Kemudian nilai P sama dengan 1, yaitu dari koefisien x kuadrat. Kemudian nilai Q sama dengan negatif 2, jadi nilai Q-nya sama dengan negatif 2. Kemudian nilai R-nya sama dengan 3. Nah, di sini berhubung nilai A dengan P ini sama, nilai A sama dengan P, maka hasilnya bisa kita cari menggunakan B dikurang Q per 2 dikali akar A. Ingat tadi ya, B-nya tadi berapa? B-nya sama dengan 1, kemudian Q-nya sama dengan negatif 2, kemudian A-nya sama dengan 1. Maka 1 dikurang negatif 2 per 2 dikali akar 1. Maka hasilnya 1 dikurang negatif 2 sama dengan 3, 2 dikali akar 1 sama dengan 2. Maka hasil aslinya nilai limitnya adalah 3 per 2. Oke nih, ini contoh terakhir yang akan kita bahas di video pada kali ini. Nah, tentukan nilai dari limit x mendekati tak terhingga dari akar 2x dikurang 5 dikali 2x ditambah 1 dikurang 2x dikurang 5. Oke, ini ya bentuk fungsinya nih, untuk limitnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk yang ini? Ingat tadi materinya yang saya jabarkan di awal. Oke, perhatikan bentuk soalnya. Limit x mendekati tak terhingga dari akar 2x dikurang 5 dikali 2x ditambah 1 dikurang 2x dikurang 5. Nah, untuk menyelesaikannya, bentuk yang dalam akar ini kan perlu kita jabarkan terlebih dahulu nih. Perlu kita jabarkan dengan menggunakan konsep aljabar, yaitu 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat. Kemudian seterusnya, sehingga didapat nilai yang dalam akar tadi yang pertama yaitu akar 4x kuadrat dikurang 8x dikurang 5. Kemudian yang kedua ini bagian yang ruas kanannya yaitu 2x dikurang 5. Coba kita biarkan aja dulu. Kemudian selanjutnya kita cari nilai A, B, C, dan P, Q-nya tadi ya. Di sini nilai A-nya ternyata sama dengan 4 gitu ya. Nilai A-nya sama dengan 4. Nilai B-nya sama dengan negatif 8. Nilai C-nya sama dengan negatif 5. Nah, kemudian nilai P-nya di sini sama dengan 2, kemudian nilai Q-nya sama dengan negatif 5. Oke, nilai Q-nya di sini negatif 5. Tapi bentar. Nilai Q-nya di sini positif 5 ya, karena ini 2x dikurang 5-nya berada dalam tanda kurung, gitu ya. 2x kurang 5 ini berada di dalam tanda kurung, sehingga nilai Q-nya di sini kalau kita kalikan keluar yaitu negatif dikali negatif 5 sama dengan positif 5. Maka bisa kita cari menggunakan cara yang tadi, yaitu B
per 2 dikali akar A ditambah Q, gitu ya. B per 2 dikali akar A ditambah Q. Maka kita masukkan nilai B-nya tadi negatif 8, nilai A-nya sama dengan 4, kemudian nilai Q-nya sama dengan 5. Maka negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke. Nah, itu tadi penjabaran mengenai konsep limit tak terhingga fungsi aljabar, baik dari materi maupun dari contoh-contoh soal yang saya berikan. Nah, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk membantu membesarkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.